You first. Sebagai fans atau penggemar DC, kalian pasti punya karakter tertentu yang jadi kebanggaan. Superman, Batman, Joker, Aquaman, dan Wonder Woman adalah karakter yang paling populer yang bahkan orang awam pun sudah banyak yang familiar atau kenal. Lalu bagaimana dengan puluhan super karakter DC lainnya? Bahkan yang mungkin belum pernah masuk layar lebar sama sekali? Kira-kira kalian tahu dan kenal nggak ya? Yuk disimak, ini dia 5 karakter DC keren yang belum punya film layar lebar sendiri. Not your fate to die this day, Marshal. Dr. Fate. Nama unik dari Dr. Fate benar-benar sesuai dengan penampilan dan kekuatan yang dia miliki. Dr. Fate merupakan salah satu super karakter DC yang kerap kali muncul di komik DC. Ia dikenal dengan perawakan yang unik, tinggi, besar, dan dilengkapi dengan jubah emas perpaduan antara Superman dan Batman. Topeng yang ia kenakan seperti menjadi kilas balik zaman peperangan ala-ala Sparta yang sangat antik. Ia pertama kali muncul di tahun 1940 dalam episode berjudul More Fun Comics. Pasca kemunculannya yang begitu singkat, ia kemudian kembali membuat rilisan pertamanya sebagai super karakter sendiri dalam komik dengan judul yang sama dengan namanya, yaitu Dr. Fate. Volume 1-nya dirilis pada tahun 1987. Kemunculan terbarunya ada di tahun 2015 melalui Dr. Fate No. 1. Dr. Fate belum pernah masuk layar lebar dan hanya masuk menjadi bagian kecil di TV series Smallville, tepatnya pada episode Absolute Justice. Namun kabarnya, Dr. Fate mungkin akan merilis debut film pertamanya, bahkan akan muncul di film Supergirl. Namun ini masih seputar rumor, belum ada konfirmasi pasti hingga saat ini. Jika ingin disandingkan, karakter DC satu ini paling dekat performanya dengan karakter Doctor Strange di Marvel. Bedanya, DC secara gamblang menggambarkan Dr. Fate sebagai super karakter yang sudah dilatih untuk memiliki kekuatan sihir. Sementara Doctor Strange awalnya berasal dari sebuah kecelakaan yang kemudian membuatnya menemukan kekuatan yang luar biasa. Plastic Man. Plastic Man adalah salah satu super karakter DC dengan nama yang super aneh dan keberadaannya tidak terlalu dianggap penting. Setidaknya, jika dibandingkan dengan super karakter lain yang mungkin tidak terlalu populer, tetapi setidaknya sudah memiliki film mereka sendiri. Di beberapa kesempatan, sudah pernah ada inisiasi dan rencana untuk mengangkat Plastic Man, baik ke layar lebar maupun televisi. Namun akhirnya ditunda dan tidak dilanjutkan kembali. Padahal, karakternya sudah muncul jauh hari, yaitu pada tahun 1941 di komik bertajuk Police Comics No. 1. Buat kalian yang belum tahu atau sama sekali baru tahu tentang Plastic Man, bisa membayangkan Luffy si manusia karet dari One Piece. Dari segi kemampuan, kurang lebih memiliki performa yang sama, yaitu memiliki tubuh yang melar seperti karet dan sangat fleksibel. Ia bisa tiba-tiba mengubah bentuk tubuhnya menjadi bola, mobil, dan benda-benda lain untuk bersenang-senang atau juga melawan musuh. Terdengar konyol memang, tetapi kekuatan seperti ini nyatanya sangat berguna, terlebih saat musuh yang dihadapi adalah sekumpulan monster aneh atau alien. Ia bisa menjatuhkan mereka layaknya bola bowling. Dr. Manhattan. Selain Dr. Fate, ada satu lagi dokter yang juga berasal dari DC, yaitu Dr. Manhattan. Penampilannya cukup unik, ia tidak memiliki baju atau kostum khusus, hanya didominasi dengan warna biru yang mengingatkan kita pada sosok Avatar. Bedanya ia botak. Dr. Manhattan pertama kali muncul di komik DC bertajuk Watchmen No. 1 pada tahun 1986. Ia merupakan super karakter paling baru di antara super karakter lainnya yang belum pernah masuk ke layar lebar. Ia pernah beberapa kali muncul di layar lebar, namun bagiannya terlalu sedikit untuk dikatakan telah berpartisipasi dalam film tersebut. Meskipun punya peranan penting di film tersebut, namun penggemar butuh screen time lebih untuk Dr. Manhattan layaknya Dr. Strange di Marvel.
Sosok dan kekuatan Dr. Manhattan akan mengingatkan kita pada Ant-Man di Marvel. Dr. Manhattan bisa mengubah bentuk dan tingginya sesuai dengan kebutuhan. Dan terjawab, mengapa Dr. Manhattan hanya digambarkan menggunakan celana saja. Seperti Hulk, kostum yang berlebihan akan terbuang karena ia akan membesar dan mengecil. Zatanna. Sosok Zatanna mengingatkan kita pada sosok Joker, namun tidak se-ekstrim itu karena Zatanna pada kenyataannya terlihat lebih bersahabat. Zatanna adalah super karakter wanita di komik DC yang muncul pertama kali pada tahun 1964 melalui komik bertajuk Hawkman No. 4. Mungkin Zatanna adalah salah satu super karakter yang mendapatkan kekuatannya secara genetika, yaitu dari sang ayah. Beda dengan Dr. Fate yang menggunakan sihir, Zatanna lebih dikategorikan pada penggunaan trik dan juga magic. Selain langsung mengeluarkan mantra magisnya, ia juga bisa mendapatkan kekuatan dengan cukup menuliskannya dengan darahnya sendiri. Kemampuan ini sangat berguna ketika ia harus memulihkan tenaga yang terkuras habis saat melawan musuh. Zatanna pernah beberapa kali dipertimbangkan untuk diangkat ke layar lebar. Namun semua masih sekedar rencana, tanpa ada tanggal pastinya dan berita terbaru tentang hal itu. Tidak hanya sekali ia pernah sempat diisukan akan punya film debutan sendiri, bahkan TV series. Namun hingga kini, ia hanya bisa disaksikan dalam bentuk anime dan video games. Two-Face. Two-Face merupakan sosok villain DC yang mengingatkan kita pada kegilaan Joker. Sedikit unik memang, kenapa sosok villain keren seperti Two-Face hampir tidak pernah muncul solo di layar lebar. Two-Face dinilai memiliki karakter villain yang kuat sehingga sangat cocok dipasangkan dengan super karakter seperti Batman dan Flash. Two-Face pertama kali muncul di komik DC bertajuk Detective Comics No. 66 di tahun 1942. Di seri ini, ia lebih dikenal dengan sebutan Harvey Dent untuk menghindar kemiripan pada sosok Superman. Uniknya, Two-Face muncul sebagai villain yang posisinya abu-abu. Misterius dan kecondongannya antara kejahatan dan kedamaian cukup menjadi perbincangan yang menarik. Karakter Two-Face awalnya dikenal sebagai seorang pengacara terkenal yang memiliki karir cemerlang di Gotham. Dalam serial The Dark Knight sendiri, Two-Face merupakan villain yang terbentuk akibat kejahatan Joker, yang mengakibatkan mukanya terkena cairan kimia pada sisi sebelah saja. Hal ini membuatnya memiliki dua sisi wajah yang berbeda. Itu dia 5 karakter DC keren yang belum punya film solo di layar lebar. Mana yang menurut kalian paling pantas difilmkan? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.